Saya Nunggian Widianti dari kelas 4B Pendidikan Biologi Untirta 2018 dengan nomor induk mahasiswa 2224180011. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester mata kuliah genetika yaitu nomor 11. Nah, selanjutnya untuk membahas nomor 11 ini yaitu mengenai pro dan kontra dari GMO itu sendiri seperti apa. Hal yang perlu kita ketahui bahwa apa itu GMO, bagaimana pro dan kontra di masyarakat mengenai GMO, maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini berdasarkan literatur ilmiah yang saya dapatkan. Benarkah GMO berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan di masyarakat? Lantas, jika berbahaya, bagaimana hal yang mendasari bahwa produk GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan? Jika tidak berbahaya, adakah alasan yang menguatkan bahwa produk GMO baik untuk digunakan di masyarakat seperti itu? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berpendapat mengenai pro dan kontra dari produk GMO itu. Jadi, GMO atau Genetically Modified Organism yang merupakan proses di mana gen-gen yang berada di dalam suatu organisme mengalami rekayasa genetika, yaitu untuk merubah, mengurangi, atau menambahkan gen-gen yang ada di dalamnya. Nah, tujuan utama GMO itu sendiri untuk mengurangi atau menangani masalah kekurangan pangan yang terjadi pada masyarakat. Dengan adanya produk GMO, maka produk ini akan lebih tahan pada hama, penyakit, dan modified dari produk GMO itu lebih menarik. Karena banyaknya pertumbuhan penduduk dunia yang begitu cepat, maka adanya GMO ini yaitu untuk mengatasi permasalahan pangan yang ada. Namun, pada kenyataannya masih banyak pro kontra mengenai adanya GMO itu sendiri, baik berasal dari negara yang menggunakan GMO dan pada ilmuwan-ilmuwan yang menciptakan rekayasa genetika melalui GMO ini sendiri. Namun, kontroversi ini terjadi lebih tajam pada ilmuwan-ilmuwan yang dimana mempertahankan pendapatnya melalui penelitian ilmiah. Nah, di sini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai kontroversi terhadap penggunaan GMO di kalangan masyarakat. Yang pertama, benarkah GMO berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa literatur yang perlu teman-teman lihat. Yang pertama dan yang kedua, jika dilihat berdasarkan literatur yang pertama ini, mungkin masyarakat bisa melihat bahwa produk dari GMO itu mengandung banyak sekali bahaya bagi kesehatan, terutama untuk lingkungan. Tetapi kita harus memilah-milah informasi mengenai GMO ini sendiri. Jadi tidak hanya langsung melihat apakah benar GMO itu berbahaya ataukah tidak, maka hal yang perlu kita ketahui bahwa mencari literatur yang pas untuk mendapatkan informasi mengenai GMO itu sendiri. Produk pangan seperti apa sih yang dijadikan bahan untuk GMO itu sendiri? Nah, produk pangan yang dijadikan hasil rekayasa pada GMO yaitu ada beras, padi, selanjutnya ada singkong, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran yang dimana dijadikan modifikasi untuk
Nah, namun pada kenyataannya produk dari GMO kadang menuai kontroversi di kalangan masyarakat, yaitu baik dalam segi kesehatan ketika dikonsumsi ataupun pada lingkungan masyarakat. Nah, perlu diketahui bahwa banyak sekali berita-berita yang mengatasnamakan GMO, baik itu pro ataupun kontra. Tetapi hal yang perlu kita ketahui bahwa memilah-milah informasi itu perlu. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa produk dari GMO berbahaya atau tidak? Maka perlu penelusuran mengenai artikel ilmiah yang harus menjadi acuan kita berdasarkan penelitian-penelitian ilmuwan. Nah, di kalangan masyarakat, GMO kerap menjadi bahan perbincangan bahwa GMO itu menimbulkan kanker, produk yang tidak halal, bahkan produk yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu produk GMO itu apa saja? Ya, bisa dilihat. Ini adalah produk GMO yang dimana produk GMO itu sering kita ketahui yaitu dari sayur-sayuran, buah-buahan. Bahkan jika teman-teman lihat produk GMO itu dapat dikelola dari binatang atau hewan yang dijadikan rekayasa genetika, baik itu disilangkan antar gen-gennya. Nah, di sini saya akan memberi penguatan kepada teman-teman mengenai apakah produk GMO itu berbahaya atau tidak. Tadi saya sudah memberikan artikel yang dimana produk GMO itu ada yang berbahaya. Dan jika kita dilihat dari artikel ilmiah yang sudah melalui proses-proses editing dan uji jurnal, maka bisa dilihat bahwa ternyata produk GMO itu tidak berbahaya. Karena di Indonesia itu pun sendiri produk GMO sudah melalui uji halal dan sudah melalui pengemasan yang cukup baik. Namun, hal yang menjadi produk GMO itu berbahaya yaitu proses konsumsi pada masyarakat yang kurang tepat. Misalkan yang pertama, ketika produk GMO itu dibeli, maka hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat yaitu mencucinya, selanjutnya menaruhnya di dalam freezer seperti itu. Jadi hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mengkonsumsi produk GMO yaitu proses konsumsi dengan cara sehat, maka tidak akan terjadinya bahaya pada kesehatan tubuh. Jika teman-teman lihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang keanekaragaman hayati dari rekayasa genetika itu sendiri, bisa dilihat bahwa dalam GMO itu termasuk ke dalam makanan atau produk rekayasa genetika. Sebenarnya produk rekayasa genetika boleh dikonsumsi oleh masyarakat dan baik juga untuk lingkungan. Namun dalam penggunaannya harus sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan aturan-aturan untuk pembuatan GMO itu sendiri. Negara berkembang seperti Indonesia kerap mengimpor bahan atau produk. Jadi menurut pendapat saya dapat menyimpulkan bahwa produk GMO tidaklah berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga untuk lingkungan. Namun yang perlu diketahui atau perlu diingat bahwa produk GMO dapat berbahaya jika dalam proses pengkonsumsiannya tidak sehat, dalam proses di lingkungannya tidak diatur secara prosedural, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang akan berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.